Selamat datang di First Podcast Buana Talk. Sekarang, saya akan berbincang perihal tulis-menulis bersama seorang penulis tentunya. Namanya adalah Basori Mukhti. Basori Panggil Mukhti. Babas. Apakah Anda sang budayawan? Enggak. Oh, enggak. Pokoknya Babas ini seorang penulis. Dia juga mahasiswa di kampus biru. Sekampus dengan kita semua. Dan tentunya jurusan psikologi sama seperti saya. Oke. Jadi, yang akan kita bahas itu perihal dunia. Kenapa nih? Oke, mari kita lanjutkan. Perihal dunia tulis menulis. Nah, sebagai pers atau jurnalisme, otomatis kita dekat atau lekat sekali dengan tulis menulis. Yeah. Makanya, mari kita obrolkan ini. Dalam artian kita berfilsotoy. Sotoy-sotoyan aja. Nah, Bas, sebenarnya untuk apa sih menulis? Menulis itu untuk apa Kalau sih? untuk gue ya, untuk menulis tuh banyak sih sebenarnya manfaatnya. Kayak kalau Banyak. dalam segi kesehatan, bahkan para ahli kalau kayak dari dokter gitu, mereka mengatakan kalau misalnya dari kegiatan tulis menulis gitu, Hmm. luka di batin tuh yang berangkat dari stres atau Batin. mungkin depresi itu bisa melegakan. Bisa melegakan. Bisa melegakan, kayak kita bikin jurnal dan lain jurnal harian kayak gitu, itu bisa meningkatkan konsentrasi kita gitu, dan kita bisa menjadi orang yang mungkin lebih sedikit tahu bagaimana memecahkan sebuah masalah, Critical thinking. ya critical thinking gitu, jadi di thinker gitu juga. Terus intuisi kita jadi terlatih. Intuisi menjadi tajam. Yes. I see. Tapi kau bilang menulis jurnal, kalau jurnal ilmiah mungkin orang-orang stres juga ya. Kalau dikasih tugas. Kalau dikasih tugas stres. Tapi kalau karya ilmiah, kalau kita pengen buat karya ilmiah karena atas dasar keinginan sendiri, Keinginan. malah lebih bagus gitu. Lebih bagus. Tapi kalau disuruh terpaksa itu stres. Oke. Kadang aku menemukan sebuah fun fact. Apa? Fun fact di sini ini terjadi ketika masa sekolah. Ketika kita dikasih tugas MTK, kita jawabannya justru malah mengarang. Iya. Mengarang. Tapi ketika kita dikasih tugas bahasa Indonesia untuk menulis sebuah cerita, kita justru malah mikir, Malah mikir. bukan mengarang. Bukan mengarang. Untuk Iya. karangan itu. Kenapa ya? Kenapa ya? Padahal kan bahasa Indonesia ya, kita mengarang cerita. Mengarang cerita. Malah matematikanya nggak bisa dikarang. Gak bisa digarang. Kau ngalamin gak sih? Fun fact gitu? Lu ngalamin? Gue ngalamin. Oh. Gue ngalamin dulu. Ngalamin kayak ngarang sebuah cerita tuh kayak gimana ya? Bukan karena bingung untuk mengarang ceritanya, tapi kayak bukan sekadar karena dikasih tahu sama guru, misal kita hari ini mengarang cerita ya, mengarang cerita sebebas kalian aja. Kalian gitu. aja. Nah, ketika dikasih kesempatan kayak gitu, malah gue yang kayak kayak biar lebih apik gitu loh. Jadi nggak sekadar mengarang doang gitu. I see. Kalau melihat dari fun fact itu kan yang terjadi kepada murid-murid di Indonesia, atau tepatnya ini stoyan saya aja ya, secara empiris. Sebenarnya untuk apa sih kita menulis? Untuk apa? Untuk apa? Dan kenapa kita harus menulis? Kalau kan tadi udah gue bilang kan, Iya. perlu ke batin dan lain. Kalau tujuan yang kayak, kalau misalnya tujuan gue sebagai penulis gitu. Tujuan gue sebagai menulis itu salah satu bentuk penerapan gue, bisa menjadi itu sebuah katarsis gue ya, luka batin tadi pertama. Yang kedua, bentuk penerapan gue untuk mengasah kosakata, begitu banyak kayak kosakata bahasa Indonesia gitu kan, dan melatih dari penulisan tuh gue bisa memilah bagaimana pengungkapan kalimat yang tepat untuk interaksi gue dengan orang kayak gitu misalnya. Dan salah satunya adalah itu yang paling gue utamakan itu menulis itu, dan gue menjadi penulis itu even gue mati nanti, jiwa gue nggak bakalan, Jiwamu abadi, namamu abadi. Nama gue abadi. Lewat tulisan itu. Lewat tulisan itu. Jadi gue nggak bakalan hilang dalam sejarah. Takkan meluap sia-sia kan. Iya. Seperti air
menguap menjadi awan, jadi hujan kan. Parah. Dan dengan kau menulis, kau abadi juga. Abadi Anjing. akan menjadi pelangi. 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 Oh, tapi kau aduh. Oke. Sebagai penulis, buku apa aja tuh yang pernah kau terbitkan, dari mulai judul dan ceritanya apa sih yang udah kau tulis itu? Buku pertama yang gue terbitin itu Suara Buddha Sastra. Suara Buddha. Bueda Sastra. Widi Sastra. Jadi di situ tuh sebuah antologi puisi gua dan teman-teman gue yang lain. Jadi antologi puisi anak-anak jurusan sastra di tempat gua waktu itu, tempat kuliah gua dulu. Nah, situ tuh isinya kayak ada beberapa puisi tentang ibu, ayah, cinta sama pasangan, sama Tuhan, terus juga bahkan untuk yang satir terhadap pemerintah, politik, dan lain banyak. Nah, itu buku pertama. Nah, buku kedua gue tuh single, gue sendiri nerbitin lewat penerbit indie. Itu judul bukunya Titik Nadir, menceritakan menceritakan seseorang perempuan yang merasa, yang ada di titik paling terendah ketika dia merasa putus asa terhadap cintanya. Buku yang ketiga itu berjudul Kafein Tingkat Tinggi. Kafein Tingkat Tinggi. Kenapa Kafein Tingkat Tinggi? Jadi kayak gue dulu tuh berlima sama teman gue. Kita buat challenge, kita bikin satu orang 10 puisi dalam kurun waktu seminggu harus selesai. Dan kita tuh kayak acak gitu loh. Ada temanya tuh, ada kopi, cinta, terus banyak lah gitu kan. Terus dapatnya tuh kita malah dapat yang kopi. Nah, jadi temanya kopi. Nah, dari situ udah 1 minggu selesai, langsung kita terbitin. Langsung kita terbitkan. Nah, buku yang keempat, yang terakhir tahun lalu gue terbitin itu judul buku tahun ini. Kayaknya Tahun ini gue terbitin itu judul bukunya 24 Hours with For the Beaches. Tentang apa itu? Masih bukan tentang perempuan sih, mungkin karena beaches-nya adalah perempuan kan. Iya. Covernya juga perempuan gitu. Tapi di situ sebenarnya sudut pandangnya itu adalah untuk laki-laki gitu. Laki-laki Yang ditinggalkan, disia-siakan oleh perempuan beaches gitu. Jadi itu sebuah kilas balik. Dalam balik. artian, kalau titik nadir dari sudut pandang perempuan, kalau ini sudut pandang laki-laki. Ini benar-benar sudut pandang dari laki-laki. Ada sebuah korelasi ya, jadi sebuah adil juga kan dari wanita dan wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki. Lalu target Anda di tahun sekarang atau tahun berikutnya, apakah sebuah judul buku apa yang ingin Anda terbitkan? Tahun ini sebenarnya gue lagi progres sih novel gue. Judulnya itu Alin and Valois. Alin and Valois. Ya, itu novel. For the first time gue buat novel. Kan biasanya kan tadi kan puisi kan. Puisi, prosa, narasi, fiksi. Ini tuh untuk pertama kali gue bikin novel. Untuk pertama kali. Ya. Sudah sejauh mana itu progresnya? Sudah sejauh mana? Baru sampai pertengahan jalan sih. Baru sampai pertengahan jalan. Udah sampai 20.000 kata. 20.000 kata? 20.000. 20.000 kata itu sekitar ukuran A4 61 halaman. 61 halaman? Berarti gue masih kurang 30.000. 30.000 kata? Kata lagi. Gue minimal 50.000 kata. Minimal 50.000 kata. Banyak sekali rupanya. Banyak. Oke, itu untuk target tahun sekarang berarti? Tahun sekarang. Tapi makanya itu, kalau misalnya tahun ini nggak kekejar, tahun depan berarti itu. Tahun depan. Nah, ketika menulis ribuan kata itu, maksudnya apa sih yang mendorongnya? Yang mendorong menjadi semangatnya, konsistennya dalam menulis itu? Itu bagaimana sih? Karena keinginan belajar gue gitu. Karena novel gue belum pernah kan. Jadi gue kayak nge-challenge diri gue sendiri, harus bikin novel. Harus bikin novel. Gue bakalan jadi penulis puisi doang kalau gue bakalan kayak gini terus. Oke. Gue harus bisa bikin novel. Terus itu ini lagi progres kan. Terus gue juga ada berkeinginan untuk membuat dongeng. Dan salah satunya gue juga berkeinginan buat buku self improvement, secara psikologi. Bahkan gue juga ada keinginan untuk membuat sebuah karya ilmiah terhadap filsafat.
terhadap filsafat. Oke. Tadi itu sampai mana ya? Karena filsafat. Karya filsafat. Ya. Jadi kau ingin sebagai pembeda juga dari dirimu yang dulu tentang puisi, sekarang menjadi ke novel dan ilmiah juga. Oke. Banyak warna ya. Karena gue nggak bisa mengatakan diri gue sekarang adalah Babas adalah jati dirinya seorang puisi, seorang puitis, pujangga, romantika, enggak. Karena menurut gue ya manusia tuh nggak memiliki jati diri. Jati diri manusia itu ya adalah kebebasannya sendiri. Dia mencari kebebasannya sendiri, kenyamanan itu tadi. Dengan menulis berbagai hal. Mencari berbagai hal. Kayak berangkat misal latar belakang gue dulu tuh bukan seorang penulis. Jauh dari seorang penulis. Gue tuh dulu bukan salah satu orang yang menyukai, bukan mencintai, bahkan untuk menyukai. Bahkan bukan menyukai deh, bahkan untuk membaca buku aja gue nggak suka. Nggak suka? Sama sekali tidak. Sekarang jadi penulis. Bagaimana ceritanya itu? Jadi gue tuh kalau misalnya baca buku, ngeliat buku yang nggak ada ilustrasinya itu kayak gue teriak histeris mungkin. Gak semacam hambar ya? Hambar, gue udah punya persepsi sendiri kayak nggak asik, nggak seru. Gak asik. Membaca, menurut gue paling benci banget. Paling benci dulu. Jadi dulu kan karena gue benci membaca dan menulis, gue kan dulu kan di musik ya. Gue di musik kayak di musik lah, band, teater dan lain yang pertunjukan gitu sih. Iya. Sekarang jadi kayak orang belakang gitu, kayak ngebuat naskahnya. Oke. Ini sangat menarik. Dan dari mulai kebencian sekarang berubah, yang tadinya dibenci jadi dilakukan. Iya. Itu sungguh maksudnya gimana ya? Itu yang harusnya kontradiksi gitu. Iya, harusnya kontradiksi. Tapi karena gini cuy. Karena emang bener ya, manusia tuh dinamis kan. Jadi kayak seiring berjalannya waktu, gue malah menemukan penyesalan baru. Ya, penyesalan baru gue adalah gue telat untuk minat baca gue tuh telat untuk di umur gue sekarang. Tapi mungkin kalau dipikir yang namanya membaca dan belajar tidak pernah ada kata telat. Ya. Oke. Tapi menurut gue, ya gue menyesalkan itu. Gue menyesalkan. Kalau gue pikir gitu, kalau misalnya gue dari dulu adalah orang yang suka pembaca, gue berpikir kayak pasti bakal lebih banyak lagi wawasan yang gue dapat, dan gue pasti akan lebih kayak bisa gitu memecahkan sebuah masalah yang mungkin yang pada waktu itu gue nggak tahu gitu kan, untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam arti memecahkan sebuah masalah tuh hanya lewat ngobrol aja, sesimpel itu doang. Gitu. Mendingan dengan kepala kita gitu aja sih, meletakkan diri kita di atas es batu. Nah, ini menjadi sebuah bahasan menarik nih. Ketika banyak orang ingin belajar menulis, mereka selalu bertanya tips-tips menulis. Kebetulan karena kita ada seorang penulis juga dan dengan latar belakang membenci dunia itu, bagaimana tuh bisa menceritakan tips menulisnya? Tips menulis adalah ditulis aja dulu. Apapun yang lo pikirin, lo tulis aja dulu. Entah lo mau ngomong kasar kayak di situ, lo tulis aja dulu. Karena kebanyakan kebanyakan orang-orang sekarang, bahkan gue juga pernah mengalami di fase itu kayak gue pengen nulis nih, tapi gue bingung mau nulis apa ya. Karena ekspektasi kita udah terlalu jauh terhadap karya tulis kita. Jadi sebelum kita meletakkan ekspektasi kita terhadap karya tulis kita, misal kita terlalu jauh untuk meletakkan karya tulis kita tuh akan bagus. Jangan sampai ke bagus dulu. Paling enggak kita tulis aja dulu. Nah, berangkat dari tulis itu tadi, itu akan menjadi habit. Nah, ketika menjadi habit, lambat laun kita akan tahu apa yang akan kita tulis secara tepat, atau mungkin gue mau nulis tentang ini keresahan masyarakat gini. Oke, gue tulis, aku mau bikin jurnal gitu. Bikin artikel gitu. Tulis aja. Kalau tan malaka terbentur, wah kita menulis jadi penulis. Oke. Karena mungkin yang sering terjadi di lapangan, kita itu malah stuck. Ya kan? Sebelum menulis itu sendiri. Sebelum menulis tuh udah stuck. Lalu pengen nulis ya? Iya. Tapi udah stuck. Ya pasti kayak gitu. Jadi tulis aja dulu menurut gue. Jadi semua orang bisa kok jadi penulis. Embel-embel tips menulis itu sebenarnya cuma satu. Ya, menulis aja gitu. Menurut gue yang tepat itu adalah tulis aja dulu. Iya. Dan kayaknya itu memang jawaban yang paling
Paling apa ya sih? paling menurut gue paling affordable ya. Paling affordable ya itu gitu Ya kan. itu, ya tulis Kita aja. tulis aja dulu. Kayak segala sesuatu kalau misalnya kayak kita pengen menggali bakat di dalam diri kita gitu ya. Kita harus ketika kita mencari, kalau kita nggak gali, ya nggak bakalan ketemu dong. Iya, kalau ketemu. Iya kan? Kecuali lu gali, lu bakal Kecuali lu menemukan. gali. Masa kita cari terus nih, tapi kita nggak menggali apapun, Ah. nggak bakalan ketemu. Artinya ya dimulai aja dulu. Dimulai aja dulu. Kalau nggak dimulai, kapan kita tahu? Kapan kita tahu? Iya kan? Iya. Lu berangkat dari tulis menulis tuh, ya tadi kayak apa ya, berangkat dari teman-teman gue dulu kan di kampus gue dulu sastra kan, sastra Indonesia, bahasa dan sastra Indonesia. Gue kayak apa sih yang menarik dari puisi? Itu berangkat dari puisi. Apa yang menarik dari puisi? Gue nggak kepikiran untuk tulis menulisnya gitu. Gue nggak kepikiran dulu sampai situ. Gue lebih tertarik kayak apa yang menarik dari puisi? Karena gue pikir kayak puisi yang gue tahu di media sosial kayak menye-menye gitu. Galau yang lain. Menye galau remaja Iya, gitu. remaja-remaja gitu kan. Sampai akhirnya gue menemukan, wow menarik ya. Dan ketika gue menulis, gue kayak merasa menyembuhkan diri gue, Menyembuhkan batin diri. gue dari masa lalu. Oke. Jadi aku pernah dengar nih sebuah film berjudul Dead Food Society. Nah, jadi si gurunya bilang kayak gini. Pekerjaan sebagai teknik, dokter, profesor itulah pekerjaan mulia. Ya. Karena dengan itu kita bertahan hidup. Tapi dengan kita membaca puisi, itu adalah sebagian bahwa kita tanda bahwa kita adalah bagian dari manusia. Bahwa manusia. Kita membaca puisi itu bukan karena itu manis, Ya. tapi karena kita bagian dari manusia. Bagian dari manusia. Ah, sih. Gitu sih. deep sih kan. Ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya, sejarah Indonesia khususnya, menulis itu sebagai perjuangan kemerdekaan, Ya. ya kan? Nah, untuk di zaman sekarang, apakah kita semua harus menjadi penulis? Atau menulis itu ya hanya untuk sebagai pekerjaan, ya pekerjaan sebagai penulis novel, atau dulu sebagai penggerak kemerdekaan. Kalau sekarang kan lebih ke bebas. Nah, apakah kita memang harus menulis atau itu sebuah pilihan? Bagaimana? Harus menulis. Harus Kenapa gue menulis. bilang? Berangkat dari lo harus menulis, minat baca lo akan tumbuh. Kedua, dan baca. kosakata lo, penalaran lo terhadap penyerapan dari setiap berita, kalimat, Berita, jurnal, kalimat. artikel dan lain-lain, lo lebih bisa mengefektifkan kinerja otak lo untuk menerima sebuah informasi. Jadi nggak sekadar lo ambil gitu aja. Jadi melatih perkembangan kognitif kita. Iya, betul. Oke. Jadi menulis itu bukan hanya sekedar pekerjaan atau sekedar alat perjuangan Bukan. kemerdekaan, Bukan. tapi memang sebuah keharusan juga. Bukan keharusan. Bahkan yang kayak di Indonesia udah jelas ya minat baca kurang gitu kan. Iya. Iya. Ngomongin soal minat baca berarti minat tulisnya juga dong. Iya, Iya kan? make sense sih. Next, Iya. kita berangkat dari orang-orang luar bahkan di Amerika, minat baca mereka tinggi, Tinggi. minat tulis mereka juga tinggi. Juga tinggi. Bukan soal berapa banyak penulis di sana, tapi bahkan orang-orang biasa yang pekerjaannya bukan penulis, Iya. kantoran, mereka memiliki jurnal harian. Jurnal harian. Iya, mereka Iya. memiliki jurnal harian untuk mereka sendiri, katarsis mereka sendiri. Artinya mereka bisa menyembuhkan ibaratnya dari yang itu tadi, batin-batin tadi yang tak sembuhkan dari stres, Oke. ya sakit batin itu tadi. Mereka tahu apa yang akan mereka ini. Nanti one day ketika lu baca jurnal lu bakal berpikir lagi, gue pernah ya kayak gini. Oke, nanti ke depan gue bakal ngelakuin apa? Berarti apapun status lo, apapun pekerjaan lo, Menulislah. 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 Karena itu Menulislah. sebuah arti diri sebagai manusia. Iya, eksistensi kalau Eksistensi. lo manusia. Itu salah satu bentuk eksistensi kalau lo manusia. Kalau ibaratnya gini, kita penggiat oke lah konten kreator gitu kan ya, mereka konten kreator, mereka meninggalkan jejak juga di media Di gitu. media. Ya kan, bedanya mereka adalah media-media digital, Iya kan? Digital. bukan buku ya Bukan kan? buku. Mereka media digital, ya mereka konten kreator dan mereka ibaratnya udah punya nama. Ya lu bisa kayak gitu juga gitu. Ya artinya lu harus menekuni, misal lu punya bakat untuk di visual gitu kan, lu harus menekuni itu, sama kayak menulis gitu. Tapi kalau
kegiatan lu hanya Oke, kita lanjutkan lagi. apa itu? Sampai tadi kalau kita nggak menulis dan kerjaan kita hanya sekadar apa tadi? Kantoran. Ya, tulis aja. Tulis aja. Nah, misal kayak tadi berangkat dari visual tadi kan, sama kayak menulis. Kalau misalnya kita, kecuali kalau kegiatan kita cuma berkomentar di media sosial, gitu buat apa? Berapa? Sekarang fungsinya apa gitu? Iya kan? Iya, Mending iya. lu membuat keresahan lu Oke. di jurnal kayak di artikel kayak. Even itu tulisan lu sebobrok apapun, paling nggak lu meninggalkan jejak dan orang membaca. Bukan berarti hanya sekedar komentar yang itu dimana postingan itu apa? Itu wadah orang lain. Lu harus memiliki wadah rumah lu sendiri untuk menempatkan tulis-tulisan lu, keresahan lo, katarsis lo, entah itu di buku, platform media lo, Instagram, dan postingan lo sendiri, bukan di komentar postingan orang lain ya, tapi di postingan lo sendiri. Tapi gue menemukan sebuah fun fact nih. Apa? Yang tadi dibilang kita bahwa negara Indonesia itu minat bacanya rendah. Tapi ternyata minat baca kita tuh tinggi sebenarnya. Tinggi. Gosip media sosial yang lain. Betura. Trend di Twitter. Parah kan? Tapi, nah itu deh. Iya. Ternyata tinggi juga ya. Kalau di situ tuh tinggi cuy. Tapi ini deh. Jadi gue ini fun fact juga. Jadi gue kemarin tuh sempat ngisi di Instagram. Jadi nama akun Instagram itu adalah fakta, bukan wow fakta ya, tapi kayak fakta apa gitu. Pokoknya fakta gitu. Artinya mereka menginformasikan sebuah berita yang faktual dong. Oh iya, faktual. Ya, tapi di situ mereka memberi informasi tuh di postingan itu. Kayak gini lah kasarnya. Mereka bilang menurut penelitian orang yang menyindir secara tidak langsung dalam kurung sarkas adalah orang yang pintar. Dalam kurung menyindir secara tidak langsung dalam kurung sarkas. Ya kan? Iya. Adalah orang cerdas. Oke, gue keep tuh satu berita informasinya. Ya kan? Gue lihat komennya. Terus mereka pada bilang, berarti gue cerdas dong. Dan gue lihat komennya tuh kasarnya tuh mereka mengiyakan dan mereka langsung mengambil itu mentah-mentah informasi. Merasa cerdas karena sama apa yang dikatakan postingan tersebut. Iya. Padahal postingan tersebut salah. Sindiran secara tidak langsung itu satir. Tapi kok di sini dalam kurung sarkas? Maksudnya apa? Artinya begitu banyak orang-orang yang sudah yang gampang terbodohi oleh media. Dan yang membuat medianya juga dalam kurung orangnya juga. Aduh. Yang gua mikirnya itu yang nggak habis pikir, mereka membuat sebuah akun fakta, berarti mereka bertanggung jawab atas sebuah informasi yang akan mereka beritakan gitu kan. Tapi mereka tidak menelisik lagi apakah itu benar atau tidak. Berarti mereka cuma ngambil doang. Okay. Tapi mereka bilang itu fakta. Kan alah, kita garis bawahi minat baca kita tinggi, tapi critical thinking kita masih jadi pertanyaan. Keinginan tahuan orang-orang di Indonesia terhadap pengetahuan itu sangat minim. Tapi keingin tahuan orang-orang Indonesia terhadap masalah orang lain amat besar. Amat tinggi. Oke. Tadi barusan saya membaca berita tentang Aurel dan Atta. Jadi beritanya Aurel itu berfoto dengan bunga Edelweiss. Nah, itu kan memang ada sebuah aturan bahwa Edelweiss itu gak boleh dipetik. Tapi kan itu kejadiannya di Bromo, yang dimana Bromo itu bunga Edelweiss itu diperjualbelikan dan dibudidayakan. Ya. Otomatis boleh dong. Iya kan? Nah, netizen di sini mereka langsung dong menghujat. Maksudnya, ya rasa ingin menghujatnya itu yang tinggi. Iya, dibanding. Ya, meskipun mungkin adanya berita, oke, Aurel difoto dengan bunga Edelweiss. Beritanya seperti itu. Tapi tidak ada keinginan untuk mencari tahu. Apakah benar dia benar memetik dari alam liar? Siapa tahu kan itu membeli. Dan ternyata memang membeli dong. Di Bromo yang memang diperjualbelikan.
minat baca kita yang tinggi. Seharusnya ya kayak kita membaca sebuah berita di media tuh kita masih bisa sempat berpikir beberapa menit dibanding kita langsung interaksi kayak gini ngobrol. Iya. Iya kan? Kita kan langsung Kita langsung TikTok gitu, langsung gue bakalan bilang gitu, gini langsung TikTok gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak berita media gitu, harusnya kita bisa memfilter lagi, kita menelisik lagi konteksnya gimana, adalah masih banyak waktu untuk kita berpikir, untuk membalas itu ya. iya kan, untuk kita berargumentasi, iya kan. Betul sekali. Tapi kenapa kebanyakan orang yang mau banyak ketersinggungannya lebih gede? Kayak langsung judge kayak gitu, langsung snap judgment kayak gitu. Itu yang gue bingungin kenapa orang-orang. Itu kalau kata Mahfudot ya dari Arab. Fakir qabla anta zima. Berpikirlah sebelum melakukan. Dan mungkin itu yang tidak dilakukan masyarakat kebanyakan. Kayak makanya gue bilang handphone doang aja yang smart. Yang smart. Orang penggunanya primitif. Nah, jadi yang penting dari menulis itu efeknya sangat panjang. Ya, seperti yang kita bicarakan tadi. Betul. Dari sebuah menulis. Betul. Mungkin terkesannya apa sih nulis diary atau apa sih kan? Ya. Efeknya panjang ternyata. Besar. Amat Untuk besar. Ya keberlangsungan sosialisasi kita terhadap masyarakat. Betul. Gue merasakan itu. Berangkat gue sebelum masuk ke dalam dunia tulis menulis, membaca dan membaca. Merasakan pribadi karakter gue berbeda dengan yang sekarang. Ketika gue menyukai tulis menulis, bahkan membaca beda banget. Gue merasakan itu. Contoh yang perbedaan signifikannya gimana tuh? Dari segi gue berbicara, dari bagaimana proses gue berpikir, bagaimana gue mencoba untuk menganggap sesuatu hal itu adalah kontekstual. Dan ya karena berangkat dari pengetahuan yang gue dapat, gitu loh. Jadi referensi yang kayak gue ambil dari buku kan kita nggak cukup satu gitu. Cukup satu. Kita artinya gue bakal membaca terus. Gitu. Artinya ya sangat berpengaruh dengan karakter gue. Banget sih banget. Dengan membangun semakin lebih baik. Jadi seakan-akan kalau jauh dari dunia baca dan tulis itu, ya kita buta gitu. Gue ngerasa gue buta. Gue ngerasa dulu gue buta. Gini cuy, dulu tuh gue berpikir ketika nih, gue salah satu orang yang dulu tuh punya statement sendiri kalau membaca tuh nggak penting gitu. Nggak penting menurut gue pada waktu itu. Udah mah benci, nggak penting. Ya, jadi gue tuh punya alasan sendiri karena gue beranggapan orang-orang pintar, orang-orang berpendidikan, S2, S3, profesor dan lain-lain, dan mereka pintar dalam membaca buku, tapi mereka belum tentu pintar dalam melihat situasi orang, keadaan orang, masyarakat dan lain. Dan itu ketika gue sadari, gue melihatnya terlalu besar dan menurut gue itu terlalu kerdil pemikiran gue seperti itu. Karena menurut gue membaca itu bukan hanya untuk pintar dan korelasinya terhadap pendidikan tuh bukan hanya sampai di situ, tapi kebijaksanaan orang itu terhadap pengetahuan, terhadap pengetahuan dan pengawalannya. Iya, pengalamannya, sebagaimana mereka menerapkannya. Dan itu menurut gue sampai akhirnya gue tuh dulu tuh mikirnya membaca tuh nggak penting. Orang-orang yang baca juga banyak juga yang bego gitu. Contohnya ambil kasarnya, anggaplah mereka membaca buku yang romance, ya kan, tapi nggak membaca yang lain. Gue pikirnya, ya waktu itu gue mikirnya tuh, ya mereka yang membaca buku romance adalah pembaca. Gue mikirnya dulu tuh gitu. Tapi ya mereka bego, orang-orang yang baca buku sama nggak lebih sama begonya sama gue gitu. Sempat terpikir seperti itu, tapi ternyata enggak juga. Tapi ada sebuah fun fact nih. Apa? Pramuji Anantatur pernah berkata, berbahagialah orang-orang yang tidak mengetahui apa-apa. Tapi sejatinya kita sebagai manusia, kita akan mencari tahu. Berarti sebenarnya berbahagialah orang yang tidak mengetahui apa-apa itu ya tidak benar-benar manusia berarti dong. Karena sejatinya manusia itu ya mencari tahu, punya keinginan. Substansi dari manusia itu adalah keinginan. Kalau manusia tidak punya keinginan, artinya dia ya
bukan manusia Hanya lagi. mayat berjalan. Kayak main berjalan. Jangan-jangan. Kayak batang pisang. Jangan-jangan kita semuanya zombie gitu kan yang di bumi ini. Jangan-jangan loh. Oke. Mari kita sudahi perbincangan dunia tulis menulis ini. Oke. Iya, ini tuh sebuah filosofi ya. Kita Filosofi. disclaimer lagi. Describe. Ya, hanya Kita filosofi. bukan orang-orang pintar. Kita Kita itu- hanya orang-orang yang berfilosofi. Berfilosofi. Kita bukan filsuf tentunya. Filsuf. Kita bukan budayawan. Bukan budayawan. Bukan. Bukan negarawan juga tentunya. Bukan sejarawan. Bukan. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di Buana Talk. Oke. Satu kata. Apa tuh? Untuk Oke, tenang kontrol. Maafkan. Satu kata untuk orang-orang yang ingin menjadi penulis. Satu kata. Satu kata. Teruslah menulis dan membacalah banyak buku. Oh, salah berarti. Satu kalimat. Satu kalimat. Kalau satu kata apa? Kalau satu kata, iya juga ya. Terlalu pendek. Terlalu pendek. Terlalu pendek. Kurang. 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 Inilah pentingnya menulis kan. Iya, Jadi iya. kan saya jadi kurang kan. Oke. Satu kalimat untuk orang yang ingin menulis. Oke. Tulislah tweet di Twitter. Siapa tahu Oh. viral. Terima kasih.